Dulu kan berarti produk yang paling laku adisi bahan bakar awalnya, lalu pupuk sekarang. Sampai hari ini gimana nih? Kalau di dunia SEO masih jalan nggak nih? Pupuk. Jadi kalau yang saya ini gitu ya, tetap sekarang sih masih di pupuk. Masih di pupuk ya. Karena gini ya, karena kan kalau di Google tuh kita kan ada studi kelayakan jual produk di Google. Nah, dari studi kelayakan jual produk di Google tuh yang saya pahami ya, ini versi saya sendiri. Jadi itu tidak hanya pencari yang kita lihat, pesaing pun kita lihat. Karena saya rasa apalagi ke teman-teman yang memang jualan di masa sekarang, itu ada ilmu khusus memang yang kita jago pun tidak bisa berbisnis, tidak bisa berjualan lah. Nah, misalkan saya sejago-jagonya saya Google Ads, kalau tidak ada satu ilmu yang saya kuasain, itu tidak akan bisa menjual. Kalau zaman sekarang ya, apa itu? Itu ilmu membaca pesaing. Nah, itu yang saya rasakan ya. Makanya biasanya sih saya pribadi gitu kan, dengan kondisi teknologi sekarang kan, berarti tetap harus ada satu ilmu yang bisa membaca pesaing baru kita bisa jualan. Terus kalau di pupuk ini maksudnya pesaingnya kurang atau gimana? Kalau di pupuk pesaingnya masih bagus, pencarinya banyak nggak? Pencarinya juga lebih banyak dibandingkan produk lain. Kalau produk lain pencari banyak, pesaing banyak juga. Yang lebih banyak ya, lebih banyak. Nah, makanya sih biasanya mungkin kalau memang kita pernah belajar atau pernah mempelajari kata kunci, di situ bermainnya. Makanya kalau memang kita misalkan berbicara jualan skincare, itu kan pasti kita akan berhubungan dengan obat pemutih muka, obat pencerah muka, itu kan akan persaingannya akan dengan produk-produk menghilangkan jerawat gitu ya, kata kuncinya ya. Makanya kita pupuk pun kita mengkerucut ke pohon tanaman keras sawit. Karena saya lihat spesifik lagi kata kuncinya sekarang ya. Spesifik lagi. Kenapa saya ngambil di situ atau hampir 90% penjualan kita di situ? Karena saya lihat antara memang pencari dan pesaingnya segalain banyak atau sedikit, kita versi kita ya, kita masih bisa untuk mengalahkan mereka gitu. Saya kenapa tidak di skincare? Karena saya pesaing tidak, saya belum bisa mengalahkan. Iya, jadi pencarinya banyak, ya, tapi pesaing banyak juga banyak dan jago-jago. Iya. Karena itu udahlah milih pupuk aja gitu. Ya, alat ukurnya satu, jadi selama kita bisa sih ngalahin tokonya pesaing, ya kalau bisa kita pasti rame. Ya kalau nggak bisa jangan dipaksain, kita bakal sepi karena berhubungannya dengan ad itu, kita kan berbayar bulanan. Ya, betul. Gitu. Paham. Ternyata ini kuncinya kalau main Google, main SEO, main Google Ads itu harus ada produk yang lebih spesifik lagi. Iya. Yang pangsa pasarnya banyak tapi pesaingnya dikit. Nih teman-teman yang mau main Facebook Google Ads di produk kita, main di pupuk lebih bagus sudah ya. Untuk saat ini ya. Lah, saing dong. Iya, nanti kita saingin juga dia. Ya nggak apa-apa. Ya itu sih kalau yang saya bayangkan gitu. Tapi masih potensial kan nih main Google di tahun 2025. Nah, itu sebenarnya kan terakhir nih, saya pengen tahu nih potensial enggak? Ya, itu sebenarnya di PR kita, makanya kan kita juga ibaratnya mah ngeranahnya kan selain Google, saya itu mulai 2021 gitu di Facebook Ads juga kan. Facebook Ads juga. Karena kan saya konsul ke gurunya nih. Karena kan ternyata kan kuehnya itu kalau Google kan gini, saya pasang. Google itu kan paling 10 satu kata kunci itu kan. Ya betul. Menyediakan berarti kesempatan kita bersaing dengan reseller kita itu tidak akan menjadi kendala. Akhirnya ya saya beranjak ke Facebook karena kuehnya itu kan gede, bisa dibagi-bagi lah dengan reseller kita gitu kuehnya. Nah kalau memang saya rasa sih kalau memang pertanyaan Mas Agian tadi ya, masih adakah sebenarnya di Google atau di Facebook, sebenarnya semua media ya saat ini insya Allah masih ada. Yang jelas sih yang perlu digarisbawahinya itu, jadi di saat kita tidak laku, orang lain pasang, bukan bisnis atau jualan yang tidak laku, tetapi ilmu kita memang yang kalah oleh pesaing. Upgrade harusnya. Ya, kecuali kalau memang kita udah pasang tidak laku, pesaing pun tidak pernah pasang, gak ada yang jualan, berarti itu memang tidak laku. Jadi kalau saya lihat sekarang pupuk masih banyak yang iklan. Makanya saya berpendapatnya kalau memang kita jualan tidak laku, pesaing masih mengiklan atau berjualan,
bukan produknya tidak laku, kita yang kalah ilmunya oleh pesaing. Salah ilmu marketing. Iya. Tepuk tangan. Dari Google hijrah ke Facebook nih. Ini pemain Facebook Ads guys. Iya. Jadi kita tuh ada di komunitas yang sama sebenarnya. Produknya karena banyak, tapi kan pelaku marketingnya beda nih. Cara jalaninnya beda. Teknik marketingnya beda-beda. Beda. Ya, teknik marketingnya. Ini Facebook Ads. Saya juga dulu pernah jalanin Google Ads. Ya pernah jalanin SEO, pindah juga ke Facebook Ads. Sekarang saya pengen jadi artis juga gitu. Kali aja ntar ada yang. Nah sekarang saya mau nanya versi Facebooknya nih. Ini nih artisnya Facebook Pro kan? Bukan. Begini. Bukan ya? Bukan. Saya layar belakang Facebook. Nah, karena di dalam Facebook itu ada di pasar. Jadi Facebook yang kita kenal di depan itu untuk jualan biasa, posting, update status. Ya kan itu di beranda. Kalau di dalam itu ada pasar. Dan pasar itu keren banget. Karena tadi ngobrol ke saya, hari ini katanya ngomset 2000 paket. Ini penasaran nih. Kan Pasar di belakang black market itu kan ya. di belakang Facebook kumacanya Facebook di belakangnya bisa ngomset 2000. Bisa ada di belakang 2000 pipi Coba. gimana cara? Bongkar. Jadi Facebook ini yang banyak orang kenal itu untuk cerita. Betul. Nah, termasuk Facebook Pro itu, Cerita. ya kan dia cerita untuk dapat uang. Tapi di dalamnya itu ada pasar yang sangat strategis. Karena setiap orang itu hampir semuanya memiliki akun Facebook. Betul. Nah itulah pasar kita yang kita bilang strategis. Tapi adanya di balik layar Facebook itu karena si Mark Zuckerberg ini kan menyediakan di situ. Maka kita masuk tapi berbayar. Nah, kenapa dari awal saya main Facebook dan saya tidak pernah main Google Ads? Jadi dari awal saya menganalisa kalau Google Ads ini tidak bisa diduplikasi ke Reseller. tim, nah, ke reseller banyak gitu kan. Kenapa? Karena dia akan berlomba kalau Google Ads berlomba di halaman pertama. Ya. Nah, bayangin ketika kita punya 1000 reseller, Lomba sama diri kita sendiri. Lomba sama mentornya. banyaknya berapa sih halaman pertama? Gitu. Nah, ketika terjadi seperti itu maka itu bukan solusi buat tim saya. Nah, ini kan kita ngomong tim ya kan. Nah, akhirnya saya sampai sekarang main di Facebook Ads. Nah, pasarnya di dalam dan pengguna Facebook itu miliaran di Indonesia. Masih banyak kayaknya bocil-bocil sekarang. Apalagi ada Facebook Pro, balik lagi tuh. Ya kan, intinya mah pengguna Facebook miliaran yang di Indonesia. Maka kita masuk. Nah, bedanya Google Ads sama ini yang kedua adalah ketika kalau Google Ads itu kita seperti memancing ikan yang menunggu umpannya dimakan. Ya kan? Kita nungguin. Tapi kalau Facebook Ads kita pakai jaring. Sehingga di situ ada ikan kecil, ikan besar, ikan teri masuk semua. Gitu. Maka ketika saya main Facebook Ads saya dapatnya lebih banyak daripada yang mancing. Gitu loh. Nah, itu ilustrasinya. Nah, maka saya mainnya bukan 1-2 orang tapi 1000 reseller saya mainkan gitu kan. Nah, berarti omset saya akan besar di sini. Dan Google Ads saya nggak pakai. Nah, itulah ceritanya Google Ads saya nggak pakai. Nah, kemudian sekarang ini saya sampai sekarang tidak beralih ke TikTok gitu kan, menjadi konten kreator karena itu TikTok sama Google Ads sama menunggu. Betul menunggu. Iya, sehingga untuk mencapai sebuah garis finish terlalu lama gitu. Dan kita nggak bisa kejar-kejaran gitu Cap. Gitu Mas. Tapi kalau Facebook kita kejar-kejaran, makanya mitra saya 1-2 hari dapat mobil, ya kan? Padahal cuman jualan produknya nggak kelihatan kita jual, ya karena kan yang bermain harus orang-orang berduit dong. Kalau mau kejar-kejaran gitu berarti yang modal paling gede. Ini maksudnya paling gede, bro. mainin iklan kan? Iya, Google Ads Iya kan? berbayar, Iya. TikTok Ads berbayar. Ya kalau mau cepat harus Iya berbayar. berarti kan ente berlomba sama mitra-mitra ente yang modal gede, dia yang paling cepat dong. Ya, tapi kan ada cara yang kecil. Emang ada cara murah? Ada. Oh, ada. 25.000 sehari. Tapi kita dapatnya bisa kecil lah ya. Iya pasti. Kayak gitu. Nah, jadi saya buka mindset mitra saya itu ibarat gini. Kita tuh masuk jalan tol mau nggak? Supaya apa? Supaya cepet sampai dan nggak ada hambatan. Jalan tol bayar nggak? Bayar. Orang kenapa? Semua orang banyak masuk jalan tol dan berani bayar karena pengen cepet sampai kan? Lebih cepet sampai. Begitu juga di Facebook. Kalau mau lama update status, paling siapa yang komentar? Iya. Siapa yang masuk ke WA kita? Iya. Nah kalau mau cepat masuk jalan tolnya.
Oke, tadi yang kecilnya kan 25.000. Yang besar. Menengah sama yang besar sekarang. Coba Sehari sebutin. berapa? Menengah sehari berapa? Menengah 250. Sehari. Database masuk berapa? Sekitar rata-rata aja. hampir 50 orang lebih. 200 ribuan sehari. Sekarang kalau dulu mah lebih gampang, lebih banyak. Dulu. Sampai 100, tapi sekarang agak-agag sulit sedikit ya kan. Kalau saya punya modal Banyak. langsung pasang iklan. Pengen cepat omset sama profitnya. Itu berapa yang bagusnya Mas berbisnis? 500 Sehari. sehari. 500. Iya. Database berapa? Karena saya pernah 1 juta per hari. Tapi itu bener tiap hari. Full. Iya. Nggak dibolong-bolong nggak? Enggak. Enggak pasang Kalau iklan saya, berapa? tapi kalau 500.000 kita tuh ambilnya berapa? paling rendah dulu, gitu. 500.000 untuk 1 hari atau pasang untuk 1 bulan? Kalau sekarang yang sekarang betul-betul saya jalankan itu 500.000 per minggu. Oh, per minggu. 500.000 per minggu. Nggak langsung Mitra. sebulan. Kalau saya sendiri per hari. Oh, per hari berarti pasang lagi besok. Enggak, sudah kita Set 3,5 juta ya? seminggu. Udah di set gitu. Udah di set. Kan dia ada tanggal mulai, tanggal berakhir. Oh iya. Gitu. Berarti harus nyiapin saldo 500 kali 7 ya. Nah, jadi kalau tapi- mau main pakai gayanya ini kita udah tahu nih, teman-teman yang mau main pakai cara ini ya harus siapin modal. Gitu aja. Modal tambahan, modal iklan lebih mahal daripada modal join. Gini kayak orang kalau main yang gratisan beda dengan orang yang berbayar. Gratisan itu dituntut kreatif, dia capek, dia mikir gitu. Tapi kalau berbayar enggak. Ini makanya Nggak dari sini nggak ada dulu ya. Iya. Beda sama ini ya. Ternyata harus pakai minyak rambut dulu. Iya. Karena kan muncul dia kan, harus kreatif. Iya. Kalau yang di belakang layar mah pakai sarung aja. Bisa sarung gitu. Saya sambil tiduran. Jalanin bisnis ini sambil tiduran. Oke, pasang 500.000 nih, profit berapa? Sehari pasang 500.000, rata-rata profit. Selalu ada perbandingan dengan hasil pasti. Gimana? Ya, itu udah pasti. Mitra-mitra juga begitu. Saya pasang 500.000, ya. Profit minimal berapa? Profit yang saya tentukan adalah bukan di saat itu, kayak Bukan di saat itu. bukan di uang yang lebih besar di bisnis ini. Oh. Makanya mitra ini kebuka mindsetnya. Jadi bukan hasil dari saat itu closing berapa, Bukan. tapi nanti hasil akhir. Karena sebuah boncos itu udah sebuah kepastian kalau kita berbayar. Iya. Jadi bisa dipastikan ini yang main awal-awal tuh boncos lah. Boncos. Boncos kebuang Terus tuh kapan dong dia dapat? Jadi kalau dia mindsetnya nggak profitnya? paham, dia pasti mundur ya. Makanya di materi saya itu yang paling pertama itu mindset dia. Ya, mengapa harus menggunakan iklan? Nah, itu. Bongkar dulu mindsetnya, baru dia bisa praktek. Ketika belum kebuka jangan praktek dulu, percuma. Contoh bocosnya dia nih, dia ngeluarin misalnya 200.000 atau 500.000 itu bisa nggak sama sekali dia nggak bisa dapat closing. Oh, sering. Sering mitra saya, makanya banyak yang muntaber juga. Bakar-bakar. Iya. Nggak kuat ya. Enggak, karena untuk selanjutnya dia nggak punya modal lagi. Oh, sebenarnya Tapi kan, orang yang kebuka mindsetnya, dia cari dana itu. karena dia kalau maju bisa menang, tapi kalau mundur ya nggak akan menang. Dia bakal kalah. Oh, berat ini seperti ya. Kalau untuk Tapi emang hasilnya gede, bro. Iya, Ini benar. makanya saya 1 miliar. Betul. kebayang nggak kita rajin ke kantor, seminar, meeting, dia setahun sekali belum tentu. Iya. Saya ketemu pertama kali di acara nasional yang waktu di Citylink itu. Iya. Pertama kali udah dapat luxury berapa? Ini saya sama agen-agen lasernya ketemu tuh pas udah Big Mo Cash udah luxury jujur. Saya sendiri udah lucu baru ketemu sama saya. Ini baru ketemu bisa lagi. Mitra saya di Kalimantan, reseller saya di Kalimantan di Pangkalan pun udah dapat luxury baru ketemu saya. Saya mau ikut lah kelas Facebook itu. Gimana coba kayak? Ini Ini nih, ntar baru siap mental kan? Siap, dana udah ada. Saya Skill sekitar- baru nih saya belum tahu. Emang sih di awal saya 900 sehari pernah dulu masang sebulan. Karena yang saya baca tuh dari iklan tuh kan di awal ngebaca database. Iya. Apalagi kan kayak Google kan sekarang ada Performance Max pernah. Itu kan udah lebih canggih, lebih ada lebihnya dari Facebook kan, bahkan bisa masuk ke Facebook kan dia. Bisa Google sekarang. Map, ke YouTube. Bisa sekarang. Atau ke TikTok belum sih akhirnya itu. Nah itu emang sih di awal tuh saya rasakan dia ngebaca data, kita iklan kan. Nah, dari ada konversi namanya kan. Konversi yang melihat video kita yang nge-like tuh kita rangkum lagi untuk diiklankan berikutnya. Makanya sih di awal pasti ngebakar uang disebutnya gitu Sebenarnya kayak neliti dulu gitu ya. Iya, neliti dulu. Risetnya dulu. Riset Jadi dulu. audiens yang kita dapat yang sebanyak itu, misal kita udah ngikan sebulan, itu nggak kemana-mana kayak. Emang gimana? Itu kita tetap simpan dan Iya. tersimpan di Iya. database Facebook itu. Iya. Tersimpan. Dan kita bisa target ulang. Ketika misalkan dia udah Oke. ngeklik, Berarti atau yang udah masuk kelihatan WA, itu kita bisa yang target kelihatan lagi. positif bisa ditarget ulang Bisa. gitu Iya. ya.
Bisa. Jadi kayak Kapten kalau sekarang pernah searching jam pasti di Facebook dikejar-kejar iklan jam kan? Nah itu. Benar. Pakai Benar, kita kayak gitu pakai ya. Excel biasanya. Sekali aja buka berita apa, muncul terus dia. Karena itu yang Bahkan- iklan tuh ngarah ke sana. Bahkan iklan kita bisa tayang di website orang. Iya. Itu di Facebook. Karena banyak platform dia, ke IG dapat, ke Sambungannya WhatsApp. lah banyak. Iya. Iya, Nah, iya. Meta semua. Meta ya. Siap bro. Mantap. Ini Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. berarti potensi Facebook tahun ini mulai naik lagi nih ya. Iya. Baru kebuka kan, Cap? Oke, jadi hari ini kita baru bertiga orang ini ya. Ini banyak para mentor-mentor part bisnis keduanya kita. ya. Iya. Iya, nanti Pokoknya sesi berikutnya nanti kita akan sharing-sharing seputar bisnis lagi. Siap. Oke. Ya, tentunya pertama bersama grup gua belum bikin. Pokoknya kita akan kasih solusi buat teman-teman semua supaya tahun ini Bikin namanya. bisa tetap punya penghasilan dengan cara bisnis online bareng kita nih ya. Sampai ketemu nanti di training berikutnya di podcast berikutnya. Oke.